Ya, selamat pagi peserta didik. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita mengenai pasar modal. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan mengantar kepada kalian bahwasanya pendapatan yang kita dapatkan itu bisa digunakan untuk dikonsumsi dan bisa digunakan untuk tabungan. Tapi bisa juga pendapatan kita itu bisa kita gunakan untuk konsumsi dan juga investasi. Nah, di sini ada dua perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Kalau menabung itu kita itu untuk berjaga-jaga, sedangkan kalau investasi itu untuk mencari profit, mencari untung. Nah, ketika kita mempunyai modal banyak atau punya uang yang lebih, itu ada banyak sekali tawaran berinvestasi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam berinvestasi. Kenapa? Karena ada banyak risiko di situ yang harus kita hadapi. Kalau kita tidak mau ambil risiko, kita cukup menabung saja, karena menabung itu risiko sangat-sangat rendah. Tapi ketika kita berinvestasi, maka risiko itu cukup tinggi. Oleh sebab itu, kita harus tahu risiko-risiko yang seperti apa yang kita hadapi dalam berinvestasi. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai memilih dalam berinvestasi. Jadi jangan hanya kita melihat keuntungan saja dalam berinvestasi. Ada banyak tawaran yang ditawarkan di sini dalam berinvestasi. Ya, tapi sebelumnya kalau kita lihat dari uang kita yang kita gunakan bisa ditabung, bisa kita masukkan deposito, bisa kita belikan obligasi, dan juga reksadana, dan yang terakhir kita bisa membeli saham. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pasar modal. Jadi yang kita bahas adalah obligasi, reksadana, dan membeli saham. Untuk itu kita akan lanjutkan di penjelasan berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi peserta didik. Khususnya kelas 12, kita akan membahas kembali materi pasar modal. Ya, materi ini sudah kita bahas ya minggu yang lalu melalui PowerPoint ya. Tapi kali ini Bapak akan menjelaskan dari PowerPoint yang sudah kalian lihat ya. Bapak akan menjelaskan sedikit karena waktunya juga singkat ya, jadi harap memperhatikan dengan baik. Kita langsung saja di sini pengertian pasar modal. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Artinya di sini bahwa pasar modal ini adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek atau perdagangan surat-surat berharga. Di mana di situ ada perusahaan publik. Ya, perusahaan publik itu perusahaan yang mengeluarkan surat berharga tersebut, ya, yang berkaitan dengan efek, yang berkaitan dengan surat berharga yang terbitkannya. Dan juga ada lembaga dan profesi pasar modal. Jadi bukan hanya perusahaan efek, ya, tapi juga ada lembaga lain, ya, dan profesi lain yang berkaitan dengan surat-surat berharga atau efek. Jadi secara sederhana, yang dimaksud pasar modal adalah sebuah pasar yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana jangka panjang dengan masyarakat yang melakukan investasi. Jadi di situ ada perusahaan ya yang butuh dana, tapi dana jangka panjang ya. Lalu ada masyarakat yang mempunyai dana atau masyarakat yang ingin berinvestasi, begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian ya, perusahaan yang memerlukan dana tersebut dia akan menjual sahamnya dan dibeli oleh masyarakat yang ingin melakukan investasi di pasar modal. Apa saja manfaat pasar modal? Yang jelas yang pertama di sini menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Jangka panjang maksudnya lebih dari 1 tahun ya, bagi dunia usaha. Jadi bagi dunia usaha ini manfaatnya dia memberikan pembiayaan atau mendapatkan modal ya, sekaligus memungkinkan alokasi sumber daya secara optimal.
Lalu yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor. Jadi ini untuk investor ya. Jadi bagi investor ini, pasar modal ini memberikan tempat berinvestasi, sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat paling bawah. Maksudnya di sini bahwa perusahaan tersebut tidak lagi dimonopoli oleh seseorang atau tidak lagi dimiliki oleh pemiliknya ya, ownernya ya. Jadi perusahaan tersebut juga ya kepemilikannya bisa dimiliki oleh masyarakat, khususnya di sini masyarakat lapisan menengah. Jadi orang yang ingin membeli perusahaan tersebut atau ingin membuka suatu usaha nggak perlu repot-repot, tinggal dia beli sahamnya saja. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. Tentu saja di dalam pasar modal ini ya, itu di sini ada keterbukaan dan profesionalisme. Jadi terbuka ya, TBK, terbuka, artinya perusahaan tersebut ya terbuka ya. Terbuka di sini maksudnya masyarakat umum bisa mengetahui perusahaan tersebut ya, produknya ataupun laporan-laporan keuangannya, semuanya lah ya. Jadi terbuka dan profesionalisme. Jadi ada profesionalismenya di situ. Profesionalisme ya, profesional. Jadi dilakukan dengan profesional dan menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang kelima tentu saja ya menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik ya. Kalian juga bisa ya untuk bekerja di pasar modal ya. Bisa ya. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kalian banyak membaca tentang materi-materi pasar modal ya, baik dari buku-buku pelajaran, buku materi maupun di surat kabar ataupun ya kalian bisa lihat di internet ya. Semuanya sekarang, zaman sekarang serba mudah. Jadi kalian bisa mencari materi-materi pasar modal itu banyak sekali ya, kalau kalian ingin mendalaminya lebih jauh. Kita lanjut. Apa saja instrumen atau produk dari pasar modal? Jadi instrumen atau produk pasar modal ini ada banyak ya, lebih dari satu. Yang pertama jelas yang kita kenal namanya saham. Apa itu saham? Saham itu adalah tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam satu perusahaan. Itu saham ya. Jadi itu hanya tanda penyertaan atau pemilikan siapa saja ya, seseorang atau badan. Seseorang atau perusahaan ya, perusahaan lain. Perusahaan A ingin membeli saham perusahaan B ya bisa ya. Maka dalam orang berinvestasi saham itu dia harus tahu karakteristik dari saham tersebut. Yang pertama, kalau dia investasi saham itu ada yang namanya dividen. Dividen ini merupakan keuntungan perusahaan ya, profit dari perusahaan tersebut ketika tutup buku ya, maka itu ada keuntungan disebut dividen. Ini dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Jadi kalau perusahaan tersebut memperoleh laba, maka pemegang sahamnya tersebut ya, pemegang saham perusahaan ini ya, perusahaan yang dia beli itu dia akan mendapatkan dividen. Yang kedua, memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, one share one vote. Artinya kalau kita memiliki saham tersebut ya, perusahaan itu, maka kita akan mendapatkan suara ya, dapat suara. Tentunya suara yang dimiliki tergantung banyaknya lembar sahamnya ya, berapa ribu lembar, itulah suara dia. Semakin banyak seseorang ya atau badan itu memiliki saham ya, maka suaranya pun banyak. Lalu memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya. Artinya pemegang saham ya, walaupun dia memiliki perusahaan tersebut, artinya kalau dia beli saham itu kan berarti dia ikut ya penyertaan kepemilikan. Tetapi tanggung jawabnya itu terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya bila terjadi hal-hal misalnya perusahaan tersebut pairit ya, bangkrut, lalu
harus menanggung utang, bayar utang dan lain sebagainya, dan ternyata kurang ya, maka sebagai pemilik saham, di sini terbatas ya. Terbatas maksudnya dia tidak mengganti dalam arti kata harta pribadinya, tidak ya, dia tidak bertanggung jawab, tapi dia hanya rugi berapa banyak saham yang dia beli. Jadi ini dikatakan di sini adalah tanggung jawabnya terbatas terhadap klaim pihak lain. Jadi kalau perusahaan tersebut bangkrut ya, ada klaim dari pihak lain, maka yang dia tanggung hanya sebesar proporsi sahamnya, hanya sebesar berapa banyak dia memegang sahamnya tersebut ya. Kalau misalnya sahamnya 1000 lembar ya 1000 lembar itulah kerugian dia. Waktu dia beli misalnya satu lembarnya 100 kali 1000, 100.000 rupiah itulah yang hilang ya. Lalu hak untuk pengalihan sahamnya. Jadi kalau kita berinvestasi saham itu ada hak untuk pengalihan saham. Jadi saham ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder ya, di bursa saham. Lalu memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan setelah semua kewajiban dilunasi. Jadi para investor saham yang memiliki saham, dia ini dalam hal pembagian kekayaan perusahaan, kalau perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan ya, setelah hutang-hutang dilunasi, masih ada keuntungan gitu ya dari aset-aset yang telah dijual tadi misalnya, maka dikatakan di sini dia hanya memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan. Nah, jika perusahaan tersebut dilikuidasi setelah semua kewajiban dilunasi, artinya setelah kewajiban-kewajiban dilunasi, semua hutang udah lunas, masih ada lebihnya, barulah dia bisa mendapatkan haknya tersebut. Kita lanjut. Keuntungannya apa ya? Kita coba ya. Dari tadi ada lewat mungkin ya. Oke, ini ya instrumennya kita lihat tadi sudah. Ini keuntungan yang ini ya. Oke, kita lihat keuntungannya, kita perhatikan di sini ya. Kalau kita membeli saham tadi, pertama ada dividen. Ini keuntungan kalau kita membeli saham. Tentunya orang berinvestasi itu dia ingin mencari keuntungan ya, laba atau profit. Nah, di sini kalau orang berinvestasi saham, membeli saham, dia akan mendapat keuntungan yang namanya dividen. Tadi sudah dikatakan bahwa dividen itu adalah laba perusahaan ya. Laba perusahaan 1 tahun sekali misalnya dia tutup buku, maka labanya itu akan dibagikan. Itu berupa dividen. Jadi merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Jadi pemegang saham mendapatkan keuntungan kalau perusahaan tersebut ya itu mendapat keuntungan. Lalu yang kedua, keuntungan dalam kita berinvestasi saham, yang kedua ada capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi misalkan investor membeli harga, ketika dia membeli saham tersebut harganya misalnya Rp1.000 ya kan, Rp1.000. Kemudian saham itu naik lalu dijual dengan harga 1.100. Maka artinya di sini investor tersebut mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain sebesar Rp100 per lembar saham yang dijual. Jadi kalau sahamnya naik ya capital gain. Tapi saham tidak selalu naik ya, dia juga bisa turun. Kalau turun dia rugi, maka itu capital loss. Oke, lanjutnya. Nah, di dalam berinvestasi tentunya ada resiko yang harus ditanggung ya. Kalau nggak mau ngambil risiko ya jangan berinvestasi. Jadi kalau tidak mau mengambil risiko atau risiko yang sangat rendah, sangat ringan, jangan berinvestasi ya, ditabung saja gitu ya. Tapi kalau kita berinvestasi tentu ada risiko
Di sini kita lihat risiko saham selain memberikan peluang keuntungan juga memiliki potensi kerugian. Yang pertama, tidak dapat dividen. Tidak dapat dividen artinya ya kalau perusahaannya tidak untung, ya tidak tutup buku, dia tidak mendapatkan keuntungan, profit, maka ya tidak dapat dividen ya pemegang sahamnya. Apalagi kalau dia mengalami kerugian gitu ya. Yang kedua, capital loss, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa harga beli saham itu ya tidak selalu nanti dijualnya mahal, tapi bisa saja harganya turun, harga saham tersebut, maka dia rugi. Maka disebut capital loss, yaitu harga beli saham lebih rendah dari harga jual saham. Jadi kebalikan dari capital gain. Yang ketiga, ini yang cukup berat ya, kalau perusahaan tersebut dilikuidasi atau bangkrut. Ya, yang kedua, tadi yang pertama saham ya, instrumen pasar modal, masih instrumen pasar modal. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi adalah surat utang jangka panjang. Jadi obligasi itu adalah surat utang jangka panjang, itu bedanya ya. Jadi bedanya dengan saham ya. Kalau saham itu kan kepemilikan perusahaan gitu ya. Obligasi ini dia merupakan surat utang, tapi jangka panjang juga ya, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi perusahaan yang menjual obligasi ya kan ya, nah dia akan di obligasi tersebut ada janji dari perusahaan tersebut untuk membayar bunganya nanti. Jadi dia ada bunga. Ya, jadi orang membeli obligasi mengharapkan bunga karena dia akan mendapatkan bunga tertentu dan juga pokok utangnya dia akan lunasi. Itu ya disebut obligasi. Kita lihat di sini masa berlaku obligasi ini sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi terbitkan. Misalnya 5 tahun ya, 10 tahun ya. Pokoknya dia jangka panjang lebih dari setahun. Itu ya. Oke, terus masih obligasi. Obligasi ini beda dengan saham. Kalau saham kita dapat dividen, ya di obligasi tidak dapat dividen, tapi kita dapat bunga. Bunganya ini disebut kupon. Ya, kita mendapat ketika kita beli obligasi, kita mengharapkan keuntungan yang namanya bunga atau kupon. Ini ditentukan secara periodik di awal, misalnya setiap 6 bulan atau berapa bulan selama 5 tahun misalnya. Lalu di akhir periode masa berlakunya obligasi tersebut, penerbit obligasi akan melunasi obligasi yang telah dikeluarkan. Jadi setelah 5 tahun, misalnya obligasinya 5 tahun, setelah 5 tahun, ya kan, maka penerbit obligasi, ya perusahaan yang menerbit obligasi tersebut akan melunasi obligasi. Jadi dia membayar bunga dan juga obligasinya akan dibeli kembali gitu ya. Nah, yang berikutnya masih obligasi. Obligasi dapat diperjualbelikan seperti saham. Jadi bisa diperjualbelikan juga obligasi ya seperti saham. Yang berikutnya, pihak yang mewakili kepentingan obligasi adalah wali amanat, yaitu berupa bank yang bertugas mewakili kepentingan antara penerbit surat utang dengan pihak yang membeli surat utang. Lalu apa keuntungan dari berinvestasi obligasi? Yang pertama, keuntungannya jelas di sini dia mendapatkan bunga tetap ya. Jadi dia keuntungannya pemberian pendapatan tetap atau fixed income ya. Apa berupa apa? Ya berupa bunga, karena bunga itu kan tetap ya, misalnya 10%. Beda dengan saham. Kalau saham tidak memberikan bunga ya, dia memberikan dividen. Bisa saja dapat, bisa saja dividennya bisa saja besar, bisa saja ringan. Tapi kalau di sini tidak, ya bunganya ya segitu dia akan dapatkan gitu, nggak naik nggak turun. Yang kedua, karena bisa diperjualbelikan, maka ada keuntungan disebut capital gain, sama dengan saham tadi, yaitu keuntungan atas penjualan obligasi. Lalu selanjutnya, resikonya yang dihadapi untuk obligasi ya, yaitu pertama ada risiko tingkat suku bunga, interest rate risk. Ya, selain risiko tingkat suku bunga ya, kalau misalnya bunganya rendah ya kan,
ya rugilah dia. Lalu risiko penerbit tidak membayar pokok atau tidak membayar bunga. Nah, ini kalau perusahaannya bangkrut ya, maka bunga dan pokoknya tidak bisa terbayar. Jadi itu risiko yang dihadapi kalau kita berinvestasi membeli obligasi. Ya, yang ketiga instrumen pasar modal adalah reksadana. Jadi reksadana ini dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi reksadana ini ya, kalau kita lihat di sini ya, bahwa dia itu menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Nanti dana tersebut akan diinvestasikan ke berbagai surat berharga ya, misalnya saham ya. Oleh siapa? Tentunya di situ ada manajer investasi ya. Jadi di sini reksadana ini kalau kita ingin berinvestasi tapi kita nggak mengerti saham ya, tidak mengerti saham artinya kita tidak mendalami ya. Jadi jangan takut ya. Ada manajer investasi yang memang itu pekerjaan dia ya, tentang saham. Jadi dia mengerti seluk-beluk saham, semuanya dia paham di situ. Jadi kita yang tidak paham saham ya, kalau kita terjun investasi membeli saham ya, ini berisiko tinggi. Oleh sebab itu kita belikan reksadana saja, karena di dalam reksadana ini ada manajer investasi yang akan ya menginvestasikan dana kita ya untuk diberikan misalnya saham ya, saham perusahaan-perusahaan yang boleh dikata yang baik gitu ya oleh manajer investasi. Oke, kita langsung saja supaya lebih jelas manfaat reksadana ini untuk pemodal ya. Untuk pemodal, para investor walaupun tidak memiliki dana besar, tapi dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Artinya, kalau kita tidak punya modal besar, tapi kita ingin berinvestasi di pasar modal, ya, dengan bisa membeli saham gitu kan, ya, maka kita belikan reksadana, ya, karena dalam reksadana ini investasi tersebut ya kan, yang kecil tersebut itu akan digabung ya kan, ya, maka akan diberikan surat-surat berharga ya, sehingga dapat memperkecil risiko. Jadi kalau kita beli banyak gitu kan, kita tidak beli reksadana tapi kita beli saham dengan banyak, dengan besar, maka risiko juga besar. Tapi kalau dengan reksadana ya, ada manajer investasi yang mengelola investasi kita ya, dan investasi kita tidak besar, maka risikonya akan kecil. Selanjutnya kita lanjut lagi ya, untuk reksadana ini kita lihat ya. Yang kedua, mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal, di mana ada manajer investasi yang mempunyai pengetahuan dan keahlian menentukan saham-saham yang baik. Jadi maksudnya di sini mempermudah pemodal ya, para investor jadi mudah dalam melakukan investasi di pasar modal. Kenapa? Karena nggak perlu repot-repot, tidak perlu repot-repot dia mempelajari pasar modal ya, karena di situ ada manajer investasi yang akan melakukan itu semua. Dan tentu saja manajer investasi pengetahuan tentang saham itu atau pasar modal itu sudah baik ya, sangat baik. Yang ketiga, efisiensi waktu. Karena diolah oleh manajer investasi yang profesional, pemodal tidak perlu repot-repot memantau kinerja dari investasi tersebut ya. Oke, itu. Terus yang C, instrumen produk pasar modal, risiko dari reksadana ya, kita lihat ya. Jadi risiko
berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek, harga saham ya. Ya tentulah kalau harga saham turun ya dia rugi lah ya. Risiko likuidasi ini kesulitan para manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit yang dipegangnya. Jadi kalau sahamnya dijual semua ya dia bingung lah ya. Jadi di sini kesulitan dihadapi oleh manajer investasi. Jadi manajer investasi akan mengalami kesulitan jika sebagian besar pemegang saham tersebut menjual kembali saham tersebut, sehingga manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai karena ya kalau dadakan banyak begitu ya, itu yang dimaksudkan. Lalu risiko prestasi di sini risiko timbul ketika perusahaan yang mengasuransikan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya itu tentu saja seperti prestasi yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran atau bisa juga terjadi bencana alam ya, yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktif bersih reksadana tersebut. Pihak yang terlibat dalam pasar modal. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pasar modal. Jadi di sini pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal ini mereka itu melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari kegiatan pasar modal. Tujuannya tentu saja mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Lalu wewenangnya ini banyak ya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Wewenang dari pihak yang terlibat di pasar modal ya. Terus yang kedua fasilitator atau self regulatory organization atau SRO. Di situ ada yang memfasilitasi pasar modal, ada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Bursa Efek Jakarta ya, Jakarta Stock Exchange. Lalu ada Clearing Penjamin Efek Indonesia (KPI), ada Custodian Center Efek Indonesia (KSCI). Lalu siapa saja sih pelaku pasar modal? Pelaku pasar modal itu ada yang emiten namanya. Emiten apa? Emiten itu adalah perusahaan yang go public, yang menjual saham tersebut ya. Misalnya PT Indofood ya, atau Bank BRI, nah, itu emiten disebutnya karena dia sudah go public ya, sudah menjual sahamnya di pasar modal. Atau disebut juga perusahaan publik, itu perusahaan yang melakukan penawaran efek kepada masyarakat umum dan tercatat di BEI. Jadi emiten ini dia sudah go public, sudah menjual saham dan pasti tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, pelaku pasar modal selain emiten ya, emiten kan menjual sahamnya nih, tentu ada yang beli dong. Nah, pemodal, investor. Jadi yang kedua pemodal atau investor. Nah ini terdiri dari tentu saja perorangan ya, kalian juga bisa beli ya. Institusi atau perusahaan baik dalam negeri maupun asing bisa beli ya. Itu disebut pemodal atau investor. Lalu yang ketiga perusahaan efek. Ini merupakan perusahaan di bidang jasa keuangan yang memiliki izin dari regulator pasar modal. Jadi ada perusahaan efek ya. Nah, ini perusahaan di bidang jasa keuangan. Pertama ada perantara pedagang efek atau broker dealer. Yang kedua ada penjamin emisi efek, underwriter. Yang ketiga manajer investasi, invest manager. Lalu pihak yang terlibat di pasar modal yaitu ada lembaga penunjang pasar modal. Ada BAE, Biro Administrasi Efek ya, ada kustodian, ada wali amanat, ada pemeringkat efek. Yang kelima ya, profesi penunjang pasar modal ya, ada juga di sini profesi ya, profesi penunjang pasar modal itu ada akuntan. Nah ini kan profesi ya. Ada konsultan hukum, ada penilai, ada notaris, ada profesi lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ya, cukup ya. Jadi itu materi singkat kita tentang pasar modal. Oke, jadi materi ini bisa kalian pelajari kembali dari buku ekonomi ya, buku OSN Ekonomi dan Olimpiade Pasar Modal Nasional SMA MA. Ya, ini sumbernya ya. Pengarangnya Dr. Andes Biji Purwanta MPD dan Dr. Pratama Raharja. Penerbitnya Irama Widya Jakarta 2015. Dan juga dari buku-buku lain bisa kalian pelajari, dan juga dari internet juga ya. Banyak ya sumber-sumbernya sebenarnya.
Kalau kalian berminat dalam pasar modal, dari sumber-sumbernya banyak, jadi ini hanya sebagian kecil saja pengenalan supaya kita nanti tahu bagaimana itu berinvestasi ya. Jadi tidak semudah itu berinvestasi ya, tidak main ya apa uang yang kita punya, modal yang kita punya kita salah investasikan. Jadi untuk itu kita pelajari pasar modal ya, karena investasi itu banyak ya. Jadi dengan mempelajari pasar modal ini salah satu alternatif dalam berinvestasi. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.